Halo minasan, kembali lagi bersama di G Channel. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Kimetsu no Yaiba. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Setelah Rui dikalahkan dan tewas di tangan Giyu, masalah baru mulai muncul. Saat itu Kocho langsung melesat untuk membunuh Nezuko. Untungnya Giyu dengan sigap melindungi Nezuko, yang hingga saat ini masih tidak sadarkan diri. Dengan sopan Kocho pun meminta Giyu untuk tidak menghalangi tugasnya. Namun Giyu malah memerintahkan Tanjiro untuk kabur dari tempat ini dengan membawa adiknya. Tanpa pikir panjang, Tanjiro pun langsung berlari dan meninggalkan Giyu. Dalam usahanya kabur, Tanjiro merasakan sakit yang sangat luar biasa di sekujur tubuhnya. Namun dia tetap bertahan demi keselamatan Nezuko. Kocho mengungkapkan kalau Giyu saat ini telah melanggar kode etik sebagai seorang pemburu iblis. Kocho sungguh tidak habis pikir, mengapa Giyu yang merupakan seorang Hashira malah melindungi seorang iblis. Tidak ingin membuang banyak waktu, Kocho pun segera mengejar Tanjiro. Namun Giyu tidak tinggal diam dan berusaha menghalangi niat Kocho. Tanjiro pun terus berlari, tapi dia dijatuhkan oleh seorang gadis pemburu iblis. Gadis ini berniat untuk membunuh Nezuko, tapi Tanjiro menghalangi dengan menarik jubahnya. Tanjiro meminta Nezuko yang baru saja bangun agar segera kabur. Si gadis pun menendang kepala Tanjiro hingga membuatnya pingsan di tempat. Setelah itu, dia langsung mengejar Nezuko. Ketika hendak ditebas, Nezuko malah berubah menjadi mode bocah dan terus berlarian tanpa melakukan perlawanan. Sementara itu, Giyu telah mengunci tubuh Kocho hingga membuat si Kocho tidak bisa bergerak. Ketika Kocho hendak melakukan perlawanan, tiba-tiba Gagak Kasugai datang. Si Gagak menginformasikan kalau markas pusat pemburu iblis telah menurunkan perintah, yaitu untuk menahan Tanjiro dan Nezuko. Giyu dan Kocho pun lantas menyarungkan pedangnya dan kembali ke markas pusat. Di tempat lain, Zenitsu nampak tidak berdaya dan terbungkus kain, sementara Inosuke hanya bisa pasrah ketika para Kakushi menolongnya. Kakushi sendiri adalah orang-orang yang bertugas untuk melakukan pembersihan pasca pertarungan pemburu iblis dengan iblis. Mereka pun harus menyelamatkan para korban, baik itu warga sipil ataupun pasukan pemburu iblis. Beberapa saat kemudian, Tanjiro mulai sadar dari pingsannya. Dia tidak tahu saat ini sedang berada di mana. Tanpa diduga, di hadapannya muncul beberapa Hashira, yaitu Rengoku Kyojiro sang Hashira api, Usui Tengen Hashira suara, Kanroji Mitsuri Hashira cinta, Himejima Kyomei Hashira batu, Tokito Muichiro Hashira kabut, dan Kocho Shinobu yang merupakan Hashira serangga. Namun Tanjiro sama sekali tidak memperdulikan para Hashira. Yang ada di pikirannya saat ini adalah keselamatan adik dan rekan-rekannya. Kocho bertanya pada Tanjiro, mengapa pemburu iblis sepertinya malah membawa iblis? Padahal hal itu sangat bertentangan dengan kode etik pemburu iblis. Tanjiro pun menjelaskan kalau iblis tersebut adalah adik kandungnya sendiri. Kala itu keluarganya telah dibantai oleh iblis dan hanya menyisakan Nezuko seorang. Nezuko memang telah berubah menjadi iblis, namun dia tidak pernah memakan manusia. Tanjiro menjamin kalau adiknya ini tidak akan pernah melukai orang. Iguro Obanai sang Hashira ular tidak serta-merta percaya ucapan Tanjiro. Namun Tanjiro tetap ngotot karena sudah 2 tahun Nezuko menjadi iblis dan selama itu pula dia tidak pernah sekalipun memakan ataupun menyakiti manusia. Dengan tegas Tanjiro berkata kalau dia akan bertarung bersama adiknya dan menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis. Saat itu datanglah Shinazugawa Sanemi yang merupakan Hashira angin. Sanemi yang kesal langsung menusuk kotak cemara kabut milik Tanjiro hingga membuat Tanjiro naik pitam. Dia langsung berlari dan membenturkan kepala kerasnya pada Sanemi. Tentu saja Sanemi langsung ambruk di tempat. Sesaat kemudian, datanglah Kagaya Ubuyashiki yang merupakan pimpinan tertinggi dari pasukan pemburu iblis. Sanemi pun bertanya pada Ubuyashiki, mengapa Tanjiro membawa iblis. Ubuyashiki pun menjelaskan
kalau semua ini adalah permintaan dari mantan Hashira, yaitu Bapak Urokodaki Sakonji. Pak Urokodaki meminta agar semuanya memaafkan Tanjiro. Tanjiro akan bertanggung jawab dan melindungi Nezuko. Bila nantinya Nezuko menyerang manusia, maka Tanjiro, Urokodaki dan Giyu akan membelah perutnya sebagai tanda permintaan maaf. Pun demikian, Sanemi masih tidak puas. Dia pun menyayat tangannya dan memberikan darah segar pada Nezuko. Seketika itu juga, Nezuko langsung keluar dari kotaknya. Melihat darah segar mengalir, tidak membuat Nezuko terpengaruh dan kalap. Dia pun mengingat keluarganya, serta pesan penting dari Urokodaki. Dia harus melindungi manusia, dan tidak boleh sekalipun menyakiti. Dia pun langsung berpaling, dan tidak tertarik sama sekali dengan darah Sanemi. Melihat hal ini, Ubuyashiki begitu yakin kalau Nezuko tidak akan pernah menyerang manusia. Dengan demikian, masalah Tanjiro dan Nezuko sudah terselesaikan. Sesaat kemudian, Kocho membawa Tanjiro pulang ke rumahnya agar bisa diobati dan beristirahat. Ketika telah sampai di kediaman Kocho, secara tidak sengaja Tanjiro bertemu kembali dengan Zenitsu dan Inosuke. Zenitsu masih saja banyak bicara dan susah diatur. Sementara itu, Inosuke hanya diam dan terbaring lemah di ranjangnya. Tanjiro pun bersyukur dan senang karena mendapati kedua temannya masih selamat. 2 minggu kemudian, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke memulai sesi latihan pemulihan perdananya bersama Gojo Shinobu. Ada berbagai jenis latihan, dan yang pertama adalah merentangkan tubuh. Di sesi ini, Tanjiro dan yang lainnya akan dipijat untuk menghilangkan rasa pegal dan nyeri. Yang kedua, ada latihan kecepatan dan refleks. Di sini ada 2 orang yang bertarung untuk merebut beberapa gelas yang berisi cairan obat. Barang siapa yang lebih dulu memegang gelas, maka dia boleh menyiramkan cairan tersebut pada lawannya. Dan yang terakhir adalah melatih seluruh tubuh. Singkatnya, latihan ini adalah kejar-kejaran. Barang siapa yang menyentuh lawannya terlebih dahulu, maka dia adalah pemenangnya. Di antara ketiga pemburu iblis ini, Zenitsu adalah orang yang paling bahagia ketika memasuki sesi latihan ketiga ini. Tentu saja karena dia bisa bermain bebas dengan para gadis. 5 hari pun telah berlalu. Parahnya, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu tidak ada yang bisa mengalahkan Kanao. Fakta ini pun membuat Zenitsu dan Inosuke malas. Mereka pun memutuskan untuk berhenti datang ke ruang latihan. Tanjiro sendiri terus berpikir tentang bagaimana caranya mengalahkan Kanao. Saat itulah para gadis cilik menyarankan Tanjiro agar dia belajar melakukan teknik pernafasan penuh selama 24 jam. Keesokan harinya, Tanjiro mulai berlatih untuk melakukan teknik pernafasan penuh. Awalnya dia sangat kesusahan, namun para gadis cilik kembali memberikan saran, yaitu dengan meniup kendi hingga pecah. Tanjiro pun terperanjat karena dia tahu kalau kendi itu sangatlah keras. Walau demikian, dia tidak mengeluh sedikit pun dan akan melakukan saran tersebut dengan penuh keyakinan. Hari-hari pun dijalani Tanjiro dengan serius berlatih, dan pada suatu hari, akhirnya dia berhasil meniup kendi hingga pecah. Zenitsu dan Inosuke yang melihat hal ini pun merasa iri. Mereka berdua merasa bodoh karena telah tertinggal jauh dari Tanjiro. Di saat itu juga, Zenitsu dan Inosuke mendapatkan dukungan dari Kocho. Mereka berdua pun mulai berlatih untuk mengejar ketertinggalannya dari Tanjiro. Tanjiro yang telah menguasai teknik pernafasan penuh kembali berlatih dengan Kanao. Usaha kerasnya kali ini membuahkan hasil. Dia mampu melampaui Kanao dalam setiap sesi latihan, baik itu latihan refleks maupun latihan kejar-kejaran. Sementara itu, Zenitsu dan Inosuke terus berlatih dengan sangat serius. Mereka juga melahap sesi latihan ekstra keras untuk menyusul Tanjiro. Beberapa saat kemudian, Kocho memastikan kalau kondisi tubuh Tanjiro sudah sehat dan sangat siap untuk melaksanakan misi selanjutnya. Shin berpindah pada markas Muzan, di mana saat ini dia telah memanggil dan mengumpulkan para iblis bulan bawah. Muzan sendiri muncul dan berpenampilan sebagai seorang wanita. Tentu saja para iblis bulan bawah tidak menyadari kalau sosok wanita di depan mereka adalah junjungannya. Wujud dan aura Muzan kali ini sungguh berbeda. Dengan sangat serius Muzan bertanya, mengapa iblis bulan bawah bisa selemah ini? Sudah lebih dari 100 tahun, anggota iblis bulan atas tidak terkalahkan. Selain itu, iblis bulan atas lebih bisa diandalkan, apalagi mereka bisa menghabisi para Hashira. Saat itu ada salah satu iblis yang menggerutu di dalam hati dan tidak terima atas pernyataan Muzan. Sayangnya, Muzan bisa membaca hati dan pikiran.
Jadi dia paham betul kalau anak buahnya tersebut telah membangkang. Si iblis ini pun langsung kabur dengan cepat karena sangat ketakutan. Tapi walaupun telah berusaha kabur sedemikian rupa, iblis ini tetap tewas mengenaskan di tangan Muzan. Para iblis bulan bawah lainnya pun bergidik dan ketakutan ketika melihat pemandangan mengerikan tersebut. Setelah itu, Muzan pun mulai menghabisi satu persatu iblis bulan bawah. Dia melakukan hal ini karena iblis bulan bawah tidak bisa diharapkan. Saat ini, hanya tersisa satu iblis bulan yang bernama Enmu. Muzan yang melihat keyakinan di mata Enmu langsung memberikan banyak darahnya. Enmu pun mendapatkan kekuatan berlipat ganda karena bisa menyesuaikan diri dengan darah Muzan. Muzan pun memerintahkan Enmu untuk membunuh Hashira dan seorang pemburu iblis yang mengenakan anting Hanafuda. Di sisi lain, Tanjiro dan teman-temannya dihampiri oleh Gagak Kasugai. Si Gagak menyampaikan kalau korban kereta api Mugen terus bertambah. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu diminta untuk segera bergabung dengan Rengoku Kyojiro, sang Hashira api. Singkat cerita, setelah bersiap dan berpamitan, ketiga pemburu muda ini pun telah sampai di sebuah stasiun. Mereka pun segera menyusul Rengoku untuk menjalankan misi barunya.